Perkenalkan, nama saya Julita Christine Faomasi Harefa dengan nomor induk mahasiswa 20011122221. Video ini saya buat sebagai pemenuhan UAS Studi Birokrasi Publik. Bagian 1. Governance adalah suatu mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial secara kolektif yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dan memiliki cakupan yang lebih luas. Sedangkan partnership governance adalah bentuk kesepakatan partisipasi di dalam kalangan internasional. Bagian B. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan adalah bentuk peran serta masyarakat untuk berpartisipasi atau ikut serta untuk melihat, mengkritisi, serta ikut terlibat dalam setiap proses yang terjadi. Manfaat partisipasi ini adalah sebagai wadah bagi masyarakat membantu pemerintah mengatasi persoalan-persoalan dan tentunya menjadikan angka keberhasilan menjadi lebih tinggi karena adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri. Bagian C. Pertama, memiliki kemauan untuk mempelajari hal baru. Kedua, mengetahui persoalan yang terjadi di dalam lingkungan. Ketiga, mampu berorganisasi dan mendukung pengembangan wadah lokal ataupun forum masyarakat. Keempat, melakukan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku. Dan yang kelima, terlibat dalam kegiatan masyarakat dan memberi masukan atau saran. Transparansi adalah suatu prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sebuah organisasi dan hasil-hasil yang dicapai oleh organisasi dengan memperhatikan perlindungan hak atas pribadi, golongan, dan rahasia negara. Indikator yang digunakan untuk menilai penyelenggaraan pemerintah yang transparan adalah yang pertama, adanya sistem pemberian informasi kepada publik. Kedua, adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan. Yang ketiga, adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi. Keempat, adanya pengumuman kebijakan. Kelima, tersedianya laporan yang jelas. Keenam, adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. Indikator yang digunakan untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabilitas adalah: pertama, mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka. Yang kedua, mampu memberikan pelayanan yang memuaskan. Ketiga, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan. Keempat, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan pemerintahan. Yang kelima, sebagai sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintahan. Urgensi ialah perubahan mindset dalam pola pikir dan budaya kerja untuk melayani publik, sehingga birokrasi yang terkesan bermasalah di sistem pemerintahan Indonesia bisa berubah ke arah yang lebih baik. Faktor yang mempengaruhi reformasi birokrasi adalah: pertama, kemauan dan komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah. Kedua, kesamaan persepsi dan tujuan. Ketiga, konsistensi dan keberlanjutan. Karena reformasi birokrasi merupakan proses panjang dan berkelanjutan. Keempat, ketersediaan dana dan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Kelima, dukungan masyarakat berupa partisipasi masyarakat dan sistem kontrol dari berbagai unsur masyarakat. Nah, sekarang kita harus tahu reformasi seperti apa sih yang masyarakat ingin gitu kan. Nah,
Masyarakat ingin reformasi birokrasi yang efektif dan efisien, sehingga birokrasi yang dicanangkan pemerintah berjalan dengan baik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kepercayaan publik adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh kelompok atau individu dalam institusi sosial atau sistem. Kepercayaan publik dalam pemerintahan dapat meningkatkan partisipasi dan kepatuhan publik, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. Adapun cara untuk meningkatkan kepercayaan publik adalah, yang pertama adalah transparansi atau bersifat terbuka. Kedua, akuntabilitas atau memiliki rasa tanggung jawab. Ketiga, integritas, berpikir, berkata, berperilaku dengan baik. Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan itu sendiri, baik menyangkut politis, ekonomis, dan kultur sosial. Untuk meminimalisir praktik patologi dalam organisasi, yaitu bisa dengan cara pertama, memperbaiki manajemen kerja yang efektif dan efisien. Kedua, membangun unit kerja menuju wilayah bebas dari korupsi dan menerapkan prinsip kepercayaan publik. Ketiga, menyederhanakan struktur organisasi pemerintahan. Keempat, mempercepat sistem pemerintahan menggunakan teknologi. Kelima, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Dan terima kasih juga kepada dosen saya, Bapak Dedi, yang telah memberikan soal ini.